Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas kesunahan-kesunahan ketika kita akan atau sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas kesunahan-kesunahan ketika kita akan atau sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan kesunahan-kesunahan ini berlaku terutama bagi kaum laki-laki yang sedang berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Poin-poin yang akan saya sampaikan ini saya ambil dari atau saya nukil dari matan Abi Syuja Al-Ghayah wa Taqrib. Untuk poin yang pertama, teman-teman sekalian, al-ghuslu wa tanziful jasad, yaitu mandi besar dan bersih-bersih badan. Mandi besar yang dimaksud itu adalah mandi kita membasahi sekujur tubuh layaknya kita mandi janabah. Walaupun kita sendiri pada saat itu sedang tidak janabah gitu. Nah, mandi besar ini kalau tujuannya adalah untuk sholat Jumat, maka lebih baiknya dilakukan mendekati masuknya waktu Jumat atau mendekati kita berangkat ke sholat Jumat. Mamanya biasa kita pelaksanaan sholat Jumatnya jam 12 tepat, kita berangkat dari rumah biasanya jam 11, maka nanti mandi besar itu diupayakan mendekati kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena di sini ada hikmah, yaitu agar ketika kita sedang menjalankan sholat Jumat, badan kita dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang fresh, tidak ngantuan ketika sedang menjalankan atau mendengarkan khutbah dari khotibnya gitu. Karena pada poin ini kenapa sangat dianjurkan, karena biasanya ketika kita melaksanakan sholat Jumat itu hanya sisa-sisa tenaga kita. Makanya ketika ada mandi besar, maka diupayakan kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang fresh. Makanya mandi besar ini menjadi penting. Wa tanziful jasad, jadi membersihkan badan kita secara umum lah gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang berwarna putih, baik yang bagian atasnya maupun bagian bawahnya, itu diupayakan menggunakan pakaian putih, sehingga nanti ketika sholat Jumat dilakukan itu kita dalam satu warna. Ketika kita sedang sholat Jumat itu seakan-akan kita berada pada level yang sama, jadi tidak kelihatan mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang yang sedang-sedang saja, itu nggak kelihatan karena semuanya menggunakan pakaian dengan warna yang sama. Kemudian akhdhu dzufri, memotong kuku, ini bisa dilakukan pada pagi hari Jumat sampai nanti utamanya sebelum sholat Jumat dimulai itu kita sudah potong kuku. Tapi kalau tidak sempat juga, maka maksimalnya sebelum berganti hari menuju hari Sabtunya, yaitu di penghujung hari Jumat itu kita maksimalnya masih mampu melaksanakan potong kuku ini. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan parfum dan wangi-wangian, atib ya. Ini berlaku untuk laki-laki tentu saja. Karena kalau untuk wanita menggunakan wangi-wangian, menggunakan parfum ketika itu di luar rumah, maka sebagian besar ulama menyebutkan itu perkara yang haram karena sangat berpotensi terjadinya fitnah. Oleh sebab itulah teman-teman sekalian, bagi kita yang laki-laki bebas menggunakan wangi-wangian dengan model apapun. Termasuk ketika nanti ada perdebatan para ulama tentang boleh nggak menggunakan parfum yang beralkohol. Nah, kalau saya pribadi termasuk yang memilih pendapat bahwa parfum beralkohol itu boleh digunakan dalam pakaian di dalam sholat. Kenapa? Karena parfum beralkohol, sifat alkoholnya sendiri itu sebenarnya bukan najis, menurut pendapat yang saya pilih dari sebagian ulama. Kenapa? Karena alkohol itu kedudukannya adalah zat kimia, sama sebagaimana teman-teman menyentuh minyak tanah, menyentuh bensin, atau menyentuh solar, karena itu semuanya bagian dari zat kimia. Artinya di sini tidak ada kenajisan pada alkoholnya. Maka ketika alkohol itu dimasukkan ke dalam parfum, maka tidak menjadikan berubahnya parfum menjadi najis, karena alkohol yang dimaksud tadi itu bukan khomer yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Itu bukan ini yang dimaksud gitu ya, tapi minuman yang memang khusus untuk minuman keras. Kemudian yang kelima poinnya adalah
diam dan menyimak khutbah. Ini bagi kita terutama yang suara khotib terjangkau oleh telinga kita. Umpamanya kita sedang berada di dalam lingkungan masjid terutama, maka di situ ada kesunahan untuk selalu menyimak. Ini disebutkan oleh Imam Abi Syuja, yustahabbu, disunahkan untuk mendengarkan dan diam dalam menyimak penjelasan khutbah gitu. Kemudian yang terakhir adalah tetap dianjurkan sholat 2 rakaat walaupun imam khutbah. Nah ini kalau kita yang datangnya telat, datangnya masbuk, maka ketika ada khotib sedang berkhutbah, kita tetap dianjurkan, disunahkan untuk menjalankan 2 rakaat sholat sunnah. Tentu saja ketika sedang imam khutbah, maka yang dimaksud adalah sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini kalau kita masih mendapatkan tempat di dalam masjid. Tapi kalau tempat kita ada di teras atau bahkan di depan halaman karena masjidnya sangat penuh, luber, maka ketika sholatnya tidak berada di dalam bangunan masjid, maka tidak ada kesunahan menjalankan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik, demikian teman-teman sekalian, ini 5 dan satu lagi 6 poin perkara yang disunahkan untuk dilakukan pada saat kita akan menjalankan sholat Jumat atau sedang menjalankan sholat Jumat. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa kita amalkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.